Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, yang ada di Facebook, yang ada di Zoom. Taruh tangan kanan kita di dada, di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat saya tanggung bersama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, segala perkara dapat saya tanggung bersama Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya bisa. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang nggak bisa kita lewati, saudara. Pastikan dalam hidup ini kita tahu, gak pernah kita berjuang sendirian. Itu aja cukup kita perlu tahu. Gak usah perlu tahu banyak hal. Tahu satu hal ini, bahwa dia adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Allah yang tidak pernah membiarkan saya. Kalaupun sampai saya merasa berjuang seorang diri, itu adalah intimidasi iblis supaya saya lemah. Engkau yang hari-hari sedang memperhadapkan masalah, diperhadapkan dengan masalah rumah tangga. Kau yang hari-hari sedang diperhadapkan dengan tekanan hidup ekonomi yang sedang goncang, ketahuilah, aku tidak berjalan sendiri, saudaraku. Ada banyak orang di belahan dunia manapun mengalami hal yang sama yang kau sedang alami, tapi mereka kuat kok. Why? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya masih punya Tuhan Yesus. Ya, setiap kali saudara dikasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita datang sama Tuhan, sadari hal ini. Apapun bisa terjadi dalam hidupku, tapi semua tetap terjadi dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Apapun mungkin bisa gagal dalam hidupku, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupanku. Katakan amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita ada dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4, ya, saya mesti punya Tuhan, sadar itu. Jadi jangan kayak orang-orang nggak beriman, kayak orang-orang nggak punya Tuhan, kehilangan pengharapan, depresi, tertekan, jangan. Kita mesti punya Tuhan. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan itu yang Yesus katakan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan saya adalah orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Firman Tuhan bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh orang Kristen menyembah 3 Allah, nggak baca kita. Iya kan? Iya. Kita mengajarkan banyak hal, bahkan Yesus mengajarkan bahwa kita menyembah satu Allah, bukan 3 Allah. Kita menyembah Allah yang esa, dan itu yang diajarkan kepada setiap kita. Dengan hal lain, dengan kata lain, kita harus sadari bahwa tidak boleh ada Allah lain dalam kehidupan kita. Allah kita cuma satu. Jangan jadikan harta sebagai Allahmu, jangan jadikan kedudukan sebagai Allahmu, jangan jadikan jabatan sebagai Allahmu, jangan jadikan pekerjaan sebagai Allahmu. Yang menyaingi Allah yang esa. Amin. Mungkin kita bilang, tapi mereka memang saya cuma menyembah Allah yang esa, kok Allah yang satu itu. Tapi pada kenyataannya, yang sering kali kita lakukan, sering kali kita menyembah hal-hal yang lain yang bukan Allah. Ciri-ciri sederhana, ketika engkau bangun pagi, engkau cari apa? Ketika engkau mendahulukan sesuatu, ya apa? Mana yang kau dahulukan? Itulah yang membuktikan apakah benar-benar kita memiliki Allah yang esa itu. Apakah hati kita condong kepada Allah yang esa itu? Atau kita meng-create, kita membuat Allah-Allah yang lain dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah pekerjaanmu yang tidak bisa engkau tinggalkan, yang seharusnya engkau beribadah kepada Allah yang esa itu. Engkau tidak bisa tinggalkan pekerjaanmu. Kau tidak bisa tinggalkan usaha bisnis dagangmu. Kau tidak bisa menyediakan waktu buat alam yang esa. Kita sedang meng-create, kita sedang membuat Allah-Allah yang kecil dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita membuat itu dalam keseharian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ketik di kolom komentar, hanya satu Allah dalam hidup. Ketik di kolom komentar, hanya satu Allah dalam hidup.
Karena itu jangan pernah menduakan Tuhan. Dengan apapun dalam kehidupan kita, jangan pernah menduakan Tuhan. Ayat yang kelima, kasihilah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, seluruh kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan. Nah, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, garis bawahi, haruslah engkau perhatikan. Jadi kalau diperhatikan berarti penting, yes. Kalau diperhatikan berarti Tuhan mau, ini penting, ini garis bawahi, perhatikan. Butuh perhatian yang benar dalam kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan Allah kita itu esa. Itu perhatikan, jangan membuat bagi kita Allah-Allah yang lain dalam keseharian kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Engkau harus perhatikan untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Ya kan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, apa dikatakan selanjutnya? Haruslah engkau perhatikan. Pribadi kita memperhatikan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Di ayat selanjutnya, ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Apa yang diajarkan? Ya tadi itu, apa yang kau perhatikan. Apa sih yang kau perhatikan? Ya itu tadi, keesaan Allah. Mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu engkau perhatikan dan engkau ajarkan kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi hukum Tuhan ini harus diperhatikan. Bahwa Allah yang esa itu jangan sampai engkau buat Allah-Allah yang lain. Sehingga mencondongkan hatimu kepada Allah yang kau create, engkau ciptakan dalam seharianmu. Kasihilah dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan. Karena pribadi yang kau kasihi, kau akan lebih banyak waktu, meluangkan waktunya ke sana. Kalau kita lebih banyak mengasihi istri kita, maka kita akan lebih banyak meluangkan waktu dengan istri kita. Kita lebih banyak mengasihi pekerjaan kita, kita akan lebih banyak meluangkan waktu di pekerjaan kita. Kita lebih banyak mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan lebih banyak waktu untuk ada bersama-sama dalam hadirat Tuhan Yesus. Siapa yang kita kasihi, siapa yang kita cintai. Nah, bukan hanya engkau perhatikan, tapi kita juga harus tahu, ajarkan itu kepada anak-anak. Pada saat engkau sedang duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun, bicara tentang keseharian. Jadi bukan hanya kita yang memperhatikan, kayak orang-orang tua, bicarakan itu. Firman Tuhan katakan, ya, bicarakan itu, ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Hati-hati, saudara bisa lihat, perhatikan generasi zaman sekarang, generasi yang berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Generasi yang berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Berbeda. Itu sebabnya jangan pernah putus, sampaikan tongkat estafet firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Sehingga anak-anakmu turunkan lagi itu kepada anak-anak mereka. Turunkan lagi kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Itu terus. Karena kalau enggak akan terhilang generasi yang takut akan Tuhan. Dan dunia sudah siap dengan taburan-taburannya yang mengajarkan anak-anak kita dengan pengajaran-pengajaran dunia. Bagaimana dunia mendidik anak-anak kita. Mengerikan. Nah, kalau kita lihat keadaan hari-hari ini parah sudah. Mengerikan. Sehingga dampaknya dalam kehidupan kita, hubungan orang tua dengan anak broken, ya kan, retak, hancur.
Ayo, selama masih ada kesempatan, selalu ada kesempatan bersama Tuhan. Ajarkan itu. Berulang-ulang kepada keturunan-keturunan anak. Bicarakan itu. Bicarakan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bicarakan bagaimana kau punya pengalaman dengan Tuhan. Ayo, bawa. Hari ini kita diingatkan dua hal. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain selain Allah yang esa itu. Yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang esa itu. Jangan pernah membuat Allah-Allah yang lain dalam kehidupan kita. Apapun itu. Pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, hobimu, uangmu, hartamu. Itu bukan Allah. Allah kita hanya satu. Allah yang kita panggil dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan hal itu. Perhatikan hukum itu. Dan ajarkan kepada anak-anak, keturunan-keturunan. Sebelum didik mereka untuk tertanam dalam firman. Ajar mereka, ingatkan mereka bahwa kita punya Tuhan yang harus kita sembah. Sesibuk-sibuknya kita harus datang sama Tuhan beribadah. Separah-parahnya masalah kita mesti ingat bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Itu dalam tanda kutip saya pakai cuci otak. Sehingga ketika ada masalah datang, tekanan hidup datang, anak-anak kita nggak depresi, nggak stres, nggak tertekan. Oh, saya punya Tuhan, saya berdoa, masih ada mujizat, masih ada Tuhan. Karena apa? Karena orang tua yang terus mengajarkan, terus menanamkan hal itu. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita hari ini. Ketahuilah, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang esa. Jangan buat Allah-Allah lain dalam kehidupanmu. Kasih dia segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Kasih dia seluruh hidup. Dan yang kedua, perhatikan firman Tuhan selalu. Ajarkan itu, perkatakan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu. Kapanpun selama engkau masih ada kesempatan. Jangan sampai dunia yang menabur sesuatu kepada anak-anak kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh dengarkan firman. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Tolong kami Tuhan sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kami hanya tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Allah satu-satunya Allah yang esa itu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau Tuhan selidiki ternyata Tuhan dapati ada Allah yang kami ciptakan dalam kehidupan kami. Allah-Allah yang kami buat dalam hidup kami. Yang pada akhirnya membuat kami mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena kami menduakan Tuhan. Hari ini biar Tuhan selidiki setiap kami, masing-masing di rumah kami. Tuhan singkapkan segala sesuatu sehingga kami datang kembali, dipulihkan, diubahkan. Di dalam nama Yesus tetap kami menjadikan Tuhan Kau adalah Allah yang esa, Allah yang satu-satunya dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya Allah dan juru selamat kami. Dan biarlah kami mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Tuhan tolong kami untuk kami terus memperhatikan hal ini. Tuhan tolong kami juga membicarakan hal ini, hukum ini kepada anak-anak kami, kepada generasi-generasi kami berikutnya. Sehingga tidak terputus generasi-generasi kami dalam keluarga, rumah tangga kami, generasi yang takut akan Tuhan. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu. Suami-suami, istri-istri, diberikan kami hati yang selalu mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya. Dan menjadikan kami orang-orang tua yang senantiasa mendidik, membawa anak-anak kami untuk dekat dengan Tuhan. Kami tahu zaman sekarang bukanlah zaman yang mudah. Ini adalah zaman akhir, di mana dunia berebut jiwa juga dari kami pun tidak boleh pernah kehilangan jiwa. Kami tahu Tuhan Yesus mengendaki setiap orang diselamatkan. Tapi dunia ini juga merebutnya. Kami mau bersatu hati Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk tetap terus terikat, terkoneksi, terhubung dengan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini, di tempat di mana kami tinggal sama seperti di surga. Bapak terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Allah yang memberkati setiap formulir-formulir doa, yang pokok-pokok doa yang dinaikkan. Bahkan kami yang menaikkan di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya orang benar akan melihat campur tangan dan pembelaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Makasih Bapak.
Satu persatu umat-Mu Tuhan jamah, beri kekuatan, beri penghiburan. Ada berdoa juga buat rumah tangga mereka. Suami istri saling mengasihi, saling menghargai, saling mencintai. Hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan. Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang Tuhan dapati mungkin sedang retak hari-hari ini. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Allah juga yang memberkati ekonomi, usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan mereka umat Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus. Beri kami hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur keuangan. Di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya tidak pernah kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam kami mengiring Tuhan, kami tahu Tuhan hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Dalam kami mengiring Tuhan, kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang memberkati kalau ada di antara umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh hari ini. Dari tempat ini hamba berdoa. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjamah oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Ada campur tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan. Dinyatakan di rumah mereka masing-masing. Terjadi kuasa kesembuhan. Bapak, melalui program doa pagi online ini kami satukan hati kami. Kalau ada jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, yang datang bergabung melalui doa pagi online ini, Tuhan kami berdoa bagi mereka. Di rumah di mana mereka menyaksikan doa pagi online ini. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan lawat hidup mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Di dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan Yesus yang mungkin hari-hari sedang terhilang. Mereka juga ikut bergabung dalam doa pagi online. Kami juga berdoa bagi mereka. Allah, di dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Kembali menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kembali membawa hidup mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan kota dan bangsa kami. Kota dan bangsa kami aman, damai. Kota dan bangsa kami kondusif. Pemilihan kepala daerah atas bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Agar berjalan dengan aman, damai. Diberkati pemimpin-pemimpin yang memimpin kota dan provinsi. Bahkan bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan jaga. Agar gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati sehingga ada kesatuan hati dan kebersamaan untuk tetap terus menegakkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Kami percaya berkat anugerah Tuhan. Kami berdoa kota di mana kami tinggal dijauhkan dari bencana alam. Dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan yang jaga kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat kota kami aman. Kota kami damai. Kota kami ada shalom Tuhan. Damai sejahtera atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat orang-orang muda. Aku ucapkan berkat orang-orang muda diberkati Tuhan. Dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Jauhkan dari segala niat rancangan orang jahat. Masa muda mereka, masa muda yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan pagari. Kalau ada di antara mereka yang berdoa buat mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan juga anugerahkan bagi mereka. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus juga mengasihi hidup mereka. Tuhan tuntun untuk mereka bertemu dengannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkat Tuhan ada atas setiap umat-Mu. Kami pegang janji firman Tuhan, kami cari Tuhan. Kami dahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka segala yang baik ditambahkan dalam hidup kami. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus firmankan bagi kami. Bahwa apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sudah dengar firman Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.